Kita bisa padatkan seperti ini media tanamnya, kemudian kita tinggal lubangin pakai tangan aja, ini sekitar 2 cm lah. Sekarang boleh diceritain nggak sih cara perawatannya itu gimana? Gampang banget Mas cara merawatnya sebenarnya. Hai Sobat PMP, kali ini saya lagi ada di perumahan Mulyasih Kaliwadas. Ada yang menarik nih di perumahan ini. Yuk ikuti. Permisi. Halo Mas, lagi ngapain nih? Halo Mas, biasa ini saya lagi ngurusin hobi saya, jadi ngerawat tanaman kaktus mini. Boleh ikut? Boleh, boleh. Kali ini aku lagi bareng Mas Herdian nih. Mas, boleh diceritain nggak sih Mas? Lagi ngapain nih kegiatannya? Ini hobi saya merawat kaktus mini, jadi kenapa suka banget karena ini ya lucu, kemudian juga banyak manfaatnya sih. Wah, menarik nih. Manfaatnya apa aja? Manfaatnya banyak banget Mas. Yang pertama ini adalah bisa buat hiasan. Jadi yang paling umum banget dilakukan oleh orang karena bentuknya mini gitu, jadi kecil. Ini biasa digunain buat hiasan dalam rumah, kemudian bisa juga di meja kantor, karena tanaman ini juga bisa hidup di dalam ruangan atau dalam cahaya yang minim gitu Mas. Jadi cocok banget. Kalau beda sama kaktus yang gede kayak gini itu sangat susah gitu kalau taruh meja, tapi kalau kaktus mini itu sangat cocok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manfaatnya juga selain buat hiasan atau mempercantik meja, kaktus mini juga bisa menyerap antioksidan di dalam udara Mas. Jadi sifatnya kaktus mini juga punya zat yang bisa menyerap racun. Jadi aman banget buat orang-orang yang diam lama dalam gadget atau di depan laptop gitu. Jadi dengan kaktus mini juga bisa menyerap radiasinya gitu. Selain itu juga ada peluang bisnis yang bisa didapetin untuk merawat kaktus mini ini. Oh, berarti manfaatnya banyak juga ya. Selain di outdoor, ini bisa diletakkan di posisi indoor juga ya berarti ya? Ya, bener banget Mas. Gitu. Tanaman ini juga cocok buat indoor. Nah, kalau misalnya Sobat PMP pengen tahu nih, kalau kita pengen budidaya lah, memelihara tanaman ini, hal apa aja sih yang harus disiapkan nih Mas? Nah, sebelum ke hal apa aja, boleh dijelasin nggak sih Mas? Ini kayaknya cantik-cantik banget sih. Jenisnya apa aja nih kalau misalnya kita nih dari awal pengen budidaya atau bertanam kaktus mini ini nih? Nah, yang pertama ini kaktus yang banyak banget dipelihara karena gampang banget tumbuhnya gitu. Yang pertama adalah jenis echino. Kemudian ini ada mamillaria yang putih, kemudian ini ada mamillaria yang merah yang bentuknya lebih gede gitu. Kemudian ini ada kaktus lobivia, kemudian ini kaktus gymno, ini juga masih sejenis lobivia tapi lobivia yang panjang, yang lonjong. Ini lobivia yang bulat. Kemudian yang saya tanam di sini ini adalah bentuk hasil dari rawatan saya yang dari anakan gitu. Ini juga masih lobivia, ini echino, kemudian yang ini adalah sekulen jenis socor bebek batik. Oke, tadi udah dijelasin banyak banget nih dari mulai jenis-jenisnya kaktusnya, sekulen, terus kemudian ada kaktus, terus kemudian ada manfaatnya juga udah dijelasin. Nah, boleh tahu nggak sih cara mulai bertanamnya itu seperti apa gitu loh? Oke Mas, nanti saya jelasin gimana cara nanamnya, kemudian persiapannya apa aja. Boleh nanti ikutin saya ke taman. Yang harus kita siapin tentunya adalah bibit dari kaktus mini sendiri. Jadi bibitnya ini kita bisa ngambil dari kaktus mini yang udah ada. Biasanya kalau kita beli di toko-toko tanaman itu biasanya kita ambil tanaman kaktus yang biasanya yang udah punya anak-anak kayak gini nih, yang kecil-kecil kayak gini. Nah, untuk di online biasanya bibitnya itu udah langsung dijual per bibit dari butiran-butiran segini satuan. Nah, untuk cara yang kita siapin adalah tentunya
Yang pertama siapin bibitnya dulu, kemudian siapin medianya, media tanamnya ini, kemudian ini potnya. Potnya ini sangat gampang banget, kita bisa pakai pot yang ukuran 8 cm atau enggak yang 10 cm juga bisa. Jadi nggak usah beli pot-pot yang besar, karena sekali lagi ini kaktus mini, jadi hanya butuh aja yang kecil aja cukup gitu. Tuh. Oke, yang pertama adalah kita ambil dulu bibitnya dari kaktus-kaktus yang udah dewasa atau yang udah beranak. Contohnya seperti ini. Nah, bisa dilihat ini adalah induknya dan ini adalah anak-anakannya atau calon-calon bibit kaktus baru. Ini sebenarnya udah menempel di sini, dan sebenarnya kalau ukuran segini udah siap untuk ditanam lagi. Caranya gampang banget, kita hanya tinggal ambil kaktusnya seperti ini. Jangan khawatir sama durinya, karena kaktus kecil yang ini durinya masih lembut, jadi tidak terlalu sakit. Nah, ini kita bisa ambil untuk calon kita tanam lagi. Biasanya ada akarnya segini, ada juga yang belum akarnya juga nggak masalah gitu. Kita pisahin dulu. Kemudian ini adalah kaktus echino. Ini ada yang udah gede banget. Sebenarnya kalau kita tanam di sini pun tidak masalah, cuma kasihan dia pertumbuhannya bakal terhambat. Jadi alangkah baiknya kita cabut aja untuk calon penanaman. Nah, lihat ini ada akarnya. Nah, ini untuk kaktus jenis Lowivia ini juga udah bisa dicabut untuk jadikan bibit. Salah satunya yang ini yang udah gede. Kita juga bisa tinggal ambil aja, dipotek. Nah, ini lihat, ini belum ada akarnya, tapi ini juga bisa siap ditanam. Nah, ini oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang pencampuran media tanamnya. Yang pertama dulu, ini adalah pasir malang. Pasir malang ini boleh yang warna merah yang kayak gini, atau enggak yang warna hitam juga nggak apa-apa. Nah, ini untuk di toko tanaman biasanya harganya 20.000 untuk satu karungnya, dan itu bisa buat banyak banget untuk bibit kaktus. Ini pilih yang medium, yang enggak terlalu halus teksturnya. Kemudian yang kedua adalah sekam bakar. Sekam bakar ini juga dijual di toko-toko tanaman. Jadi yang udah dibakar kayak gini atau yang udah campuran yang sama yang masih belum dibakar ini, itu juga nggak masalah. Ini harganya sekitar 7.000 sampai 10.000 untuk di toko-toko tanaman. Nah, sekam bakar di sini ada yang dijual sekam bakar aja, ada juga yang seperti ini yang udah dicampur sama sekam yang belum dibakar, dan juga pupuk kandang. Ini. Kemudian materi yang ketiga adalah tanah. Kebetulan tanahnya sebenarnya nggak harus tanah yang seperti ini, tanah apa aja tuh bisa. Kalau yang saya beli ini tanah yang udah dicampur dengan pupuk dan sekam. Nah, untuk perbandingannya, yang pertama adalah pasir malang. Pasir malang ini bandingannya satu aja cukup. Kita pakai takaran pot ini aja nggak apa-apa. Nah, satu. Kemudian sekam bakarnya adalah satu juga. Untuk tanah sendiri 2. Nah, jadi perbandingannya 1-1-2. Nah, ini untuk iklim-iklim yang di daerah yang cukup panas. Jadi untuk kalian yang tinggal di daerah-daerah yang cukup cuacanya agak panas, bisa perbandingan 1-1-2. Tapi kalau untuk tinggal yang di suhu yang biasanya kalian tinggal di kaki gunung yang cukup dingin, itu kalian bisa gunain 1-1-1 gitu, karena tidak perlu memerlukan penyimpanan air terbanyak di dalam tanah, jadi bisa 1-1-1. Tapi kalau untuk kalian hidup di perkotaan atau dalam perumahan-perumahan, itu bisa dipakai 1-1-2. Nah, ketika udah campurin gini, kita tinggal aduk aja. Untuk perbandingan yang tadi, kenapa harus seperti itu, nanti saya jelasin ketika sudah ditanam fungsinya seperti apa.
Nah, kita tinggal siapin pot yang ukuran 8 cm tadi. Kalian juga bisa pilih yang 10 cm biar lebih gede gitu. Kita bisa padatkan seperti ini media tanamnya, kemudian kita tinggal lubangin pakai tangan aja. Ini sekitar ya 2 cm lah, segini, seukuran jari sini cukup untuk memasukkan bibit tadi. Oke, ini bibit yang tadi kita siapkan. Nah, kita hanya tinggal cukup taruh doang di sini, kemudian padatkan seperti ini. Hanya padatkan sampingnya. Oke, lanjut yang selanjutnya. Kaktus yang kita barusan tanam, tips yang pertama adalah jangan langsung disiram ketika udah tanam. Jadi biarkan dia beradaptasi dulu di medianya, biar nanti tidak busuk kalau langsung disiram. Jadi biarkan 1 hari atau selama 24 jam kita biarin. Nanti besoknya baru kita mulai siram. Oke, Mas Her, tadi udah lihat nih cara bertanamnya apa aja, kemudian medianya apa aja. Nah, sekarang boleh diceritain nggak sih cara perawatannya itu gimana? Gampang banget, Mas, cara merawatnya sebenarnya. Yang pertama adalah kita harus menyiramnya itu cukup 1 minggu sekali atau 7 hari sekali. Kenapa? Karena kaktus ini sudah menyimpan air di dalam batangnya. Jadi kita nggak perlu menyiramnya tiap hari atau enggak 3 hari sekali, itu nggak perlu, cukup 7 hari sekali. Nah, ini cocok banget, makanya tanaman kaktus ini buat orang-orang yang sibuk, yang kerjaannya banyak gitu, hanya punya waktu weekend doang, cocok banget ini untuk pelihara kaktus ini gitu. Nah, cara menyiramnya ini tolong diingat ya Mas, ini karena banyak yang salah. Cara menyiramnya kan bukan seperti tanaman yang lain. Cara menyiramnya itu cukup di area samping sini aja Mas. Jadi tidak boleh di atas batangnya. Kenapa? Karena nanti bisa jadi busuk atau enggak biasanya terjangkit sama kutu tanaman yang warna putih itu. Jadi cukup di sini samping-sampingnya aja. Ini biar saya contohin di sini. Caranya seperti ini Mas. Nah, cukup samping kayak gini. Nah, kenapa campuran tadi medianya 1:1 sama 2 gitu? Tujuannya adalah biar poros. Poros itu maksudnya adalah ketika kita siram air, lihat Mas, perhatiin, air itu langsung jatuh ke bawah. Nih, kita bisa contoh, ini cara menyiram seperti ini. Nah, air bisa jatuh langsung ke bawah. Itu namanya sifatnya poros. Karena apa? Kaktus ini tidak boleh menyimpan air terlalu banyak di dalam potnya atau dalam medianya, karena bisa jadi pembusukan. Karena kaktus cukup menyimpan air dikit aja dalam medianya untuk dia tumbuh, karena dia udah menyimpan air sendiri dalam batangnya di sini. Makanya dia batang-batangnya gemuk, dan kalau ini kalau kita potong itu isinya air. Jadi hanya seperti itu, dan sekali lagi cukup 1 minggu sekali untuk penyiraman. Atau bisa juga dia juga bisa kuat hingga 1 bulan sekali. Itu hebatnya kaktus mini ini. Itu Mas untuk cara perawatannya. Nah, kalau di tanaman yang lain kan ada pupuk ya Mas ya. Ada pupuk, terus kemudian mungkin ada obat-obatan gitu loh, obat untuk tanaman. Nah, kalau di kaktus mini sendiri ini pupuknya sendiri sebenarnya ada nggak sih? Oke Mas, untuk pupuk tanaman kaktus mini sendiri sebenarnya banyak dijual-jual di online. Cuma
Ini saya bukan sebagai ahli atau apa, cuma saya sebagai pengalaman aja. Kalau bisa jangan memakai pupuk yang sifatnya buatan atau yang pupuk-pupuk kimia gitu. Cukup pupuk-pupuk alami aja. Misalnya yang pertama itu bisa dipakein air beras. Jadi air cucian beras, Mas ketika mau masak jangan langsung dibuang, bisa disiram ke area kaktus ini gitu. Bisa, kalau ini waktunya untuk 7 hari, nanti Mas bisa simpen dulu air cucian beras itu di botol atau di tempat apa, nanti baru disiramkan. Itu dari kaktus, pupuk kaktus sendiri, atau bisa juga dari air kelapa, dan itu direkomendasikan sih. Cuma untuk air biasa aja udah cukup untuk kaktus ini, nggak harus banyak pupuk gitu, karena dia tanaman alami. Ini ya, sini yang tadi ya. Iya. Bagus banget nih, cantik lagi. Oke, nah tadi kan udah dijelasin banyak banget nih, dari mulai manfaat, terus cara menanamnya sendiri, jenis-jenisnya. Nah sekarang nih Mas, peluangnya sendiri nih, dari sisi bisnis ya, peluangnya ke depan nih. Peluang bisnisnya sebenarnya ini cukup menjanjikan Mas, karena yang pertama adalah untuk modalnya sendiri kita nggak perlu mengeluarkan modal banyak untuk membeli produknya atau enggak merawatnya gitu. Itu sangat gampang banget. Kemudian sekali dia mulai berkembang biak atau beranak seperti ini, itu dia juga sangat cepat. Jadi peluang untuk bisnisnya sangat gampang banget. Yang penting kita rajin merawatnya, kemudian kita juga bisa memasarkannya gitu. Caranya ya gampang banget. Kita bisa jual di online shop atau di marketplace atau di grup-grup komunitas tanaman. Dan harganya juga cukup lumayan. Jadi untuk kaktus seperti ini harganya mulai dari paling murah itu 15.000 hingga ada juga yang di atas 500.000 Mas. Mas bisa cek di marketplace harganya seberapa. Nah kita pun bisa bersaing dengan mereka karena untuk modalnya ini sangat kecil sekali gitu. Wah, lumayan juga ya berarti ya, dari sisi bisnis, dari awal hobi, kemudian dari bisnis juga bisa menjanjikan. Oke Mas Her, makasih banyak untuk kali ini. Tadi udah jelasin manfaat, jenis-jenisnya, terus kemudian cara bertanam dan peluang bisnis. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama Mas. Nah, buat Sobat PMP, semoga bermanfaat. Saksikan PMP Hobi selanjutnya.